Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jamaah Majelis Al-Wardah yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih izinkan kita tetap memiliki panjang umur, tetap memiliki kesehatan, tetap memiliki kemampuan untuk melakukan hal apapun yang terbaik dalam hidup ini. Ketika pikiran kita, perasaan kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur dan hanya rasa syukur kita kepada Allah, maka itu berefek positif ke dalam hati kita, yang tentunya hati akan semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia, karena telah merasakan begitu banyak rahmat Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta orang-orang, siapapun orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Amin. Jemaah Majelis Al-Wardah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang pertama ini total ada 11 partisipan ya. Yang alhamdulillah ini adalah event pertama Zoom kita, yang dimana mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa langsung bertatap muka secara langsung di Masjid Nurul Asri seperti biasanya gitu ya. Namun apapun kondisi kita, ketika kita selalu mengupayakan dengan upaya yang terbaik di setiap kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan, dan kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, maka itu tentunya ridha Allah itulah yang menjadi tujuan dan harapan kita. Dan kemudian insya Allah dengan demikian kita juga bisa mendulang pahala, mengundang rahmat Allah lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sengaja saya mengambil tema harmoniskan diri dan lingkungan gitu ya, dengan ruqyah syariah gitu ya, yang dimana salah satu materinya itu saya ambil dari salah satu bahan ya pelatihan saya ketika secara offline di kelas gitu ya. Yang dimana nanti bahan ini insya Allah juga akan banyak membantu kita untuk lebih mudah bagaimana menerapkan kebahagiaan, bagaimana kita lebih mudah mengharmonisasikan apapun yang kita alami saat ini. Mungkin nanti kalau misalnya saya minta untuk unmute gitu ya, boleh dijawab secara langsung. Ketika saya mengucap kata harmonis, apa yang ada di benak jamaah sekalian? Boleh dijawab? Harmonis adalah, di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Monggo bisa dijawab sesuai dengan cara berpikir kita. Harmonis adalah? Bismillahirrahmanirrahim. Balance, Ustaz. Balance ya. Atau seimbang. Seimbang atau balance ya? Iya. Oke, baik. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Harmonis adalah? Tidak ada benar, tidak ada salah. Monggo. Selaras, Ustadz. Selaras. Oke, baik. Selaras, seirama gitu ya. Baik, jamaah Majelis Al-Wardah yang dimuliakan Allah, kalau kita pernah melihat sebuah konser musik yang misalnya kayak di situ ada pemandu orkestra, sebuah musik orkestra gitu ya, yang dimana di situ kita lihat tidak hanya satu alat, tapi beberapa alat gitu ya.
Ini saya sengaja menganalogikan musik supaya kita lebih mudah dalam menerima konsep ini gitu ya. Di situ ada drum, ada gitar, kemudian ada biola mungkin, kemudian ada apalagi gitu ya. Yang dimana ketika masing-masing fungsi dari nama masing-masing alat tersebut melakukan fungsinya masing-masing dengan baik, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah suara yang indah yang bisa kita dengarkan, betul ya? Jadi suara yang indah yang kita bisa mendengarkannya. Bisa kita bayangkan begitu ya, ketika misalnya masing-masing alat musik itu, gitu ya, bekerja sendiri-sendiri tanpa ada pemandunya, maka yang terjadi adalah suara yang tidak karu-karuan, suara yang tidak enak, suara yang tidak nyaman, gitu ya. Yang itu semua tidak enak untuk didengar dan itu otomatis mempengaruhi pertama indera pendengaran kita dan tentunya mempengaruhi pikiran dan tentunya sikap kita. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Ketika kita bicara harmonis, harmonis itu tidak selalu sama jamaah sekalian. Jadi sekali lagi harmonis itu tidak selalu sama. Makanya ada ungkapan bahwa berbeda itu adalah perbedaan pendapat atau berbeda itu adalah rahmat. Ketika kita masing-masing punya kemauan dan punya kemampuan untuk membuka diri, membuka cakrawala berpikir kita. Baik, kembali lagi bahwa di sini saya akan di sini kita lihat gitu ya, dalam satu tema pelatihan yang pernah saya ampu gitu ya. Apa sih tujuannya tentang ini ya, tentang harmonis ya, untuk harmony family gitu ya. Ketika kita belajar ilmu ini, tujuannya adalah yang pertama kita bisa menjadi konsultan gitu ya, konsultan kehidupan atau life coach, pelatih kehidupan, minimal bagi diri kita sendiri. Minimal bagi diri kita sendiri, kemudian keluarga dan juga para santri atau siapapun orang-orang yang di sekitar kita. Jadi memahami ilmu ini itu menjadi penting. Setidaknya kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah ketika kita paham ilmu ini karena dipahamkan olehnya, ya Allah. Yang kedua adalah mampu menetralkan ego pribadi dan mampu mengendalikan diri. Ini menjadi penting, jamaah sekalian, bahwa setiap kita itu pasti punya ego, gitu ya. Setiap kita itu pasti punya yang namanya ego. Dan terkadang bahkan sering ketika ego kita masing-masing itu terlalu dikedepankan, maka yang terjadi adalah miskomunikasi dan akhirnya menjadi suatu hubungan yang tidak nyaman, tidak enak, tidak bisa harmonis. Saya teringat gitu ya, ketika seusai perang Badar gitu ya, Rasulullah SAW beserta para sahabat waktu itu memasuki kota Madinah. Para sahabat waktu itu berteriak Allahu Akbar, kita baru saja memenangkan pertempuran yang sangat besar. Baru saja kita memenangkan peperangan yang sangat besar dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu apa respon dari Rasulullah SAW? Tidak, wahai sahabatku, bahwa perang yang sangat besar itu adalah ketika kita punya kemauan dan kemampuan memerangi diri kita sendiri. Itulah yang disebut bagaimana kita mampu mengendalikan gitu ya, ego pribadi yang kita miliki masing-masing. Ya, sehingga ketika Allah izinkan kita punya kemampuan mengendalikan ego pribadi kita, yang dengan kata lain kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, maka hubungan, baik itu komunikasi maupun hubungan perilaku kita sehari-hari terhadap siapapun, kita dengan pasangan kita dengan tim kerja kita dengan masyarakat, kita dengan tetangga, kita dengan saudara, kita dengan siapapun, maka alhamdulillah nyaman-nyaman saja gitu ya. Nyaman-nyaman saja. Itu yang sering saya sebut bahwa kenyamanan itu tidak ditentukan oleh apapun dan siapapun di luar kita. Kenyamanan itu kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang menata, kita sendiri yang mengatur. Kalau kita
punya ilmunya atau diberi pemahaman, diberi kemampuan oleh Allah, mampu menata, mengendalikan ego pribadi kita masing-masing. Nah, berkaitan dengan ego pribadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih tujuannya learning objektif kita memahami konsep ini? Yang ketiga itu adalah kita dimampukan oleh Allah memilih kata-kata yang memberdayakan, gitu ya, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Ini menjadi menarik, jamaah al-wardah sekalian. Kata-kata, kalimat itu adalah doa. Selalu mohon pertolongan Allah untuk supaya kita memiliki kata-kata atau kalimat yang terbaik terhadap siapapun. Sehingga siapapun yang mendengarnya, siapapun yang ada di sekitar kita, itu kita merasa berdaya. Kita merasa powerful, tidak powerless gitu ya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Kalimat kan ada ungkapan bahwa kalimat atau kata-kata itu adalah doa. Berkata baik atau diam. Rasulullah SAW kan mengatakan begitu, berkata baik atau diam. Artinya kalau kita tidak mampu untuk berkata baik, diam itu jauh lebih baik. Karena diamnya kita terhindar dari kata-kata yang justru membuat orang powerless. Nah, ini menjadi menarik, jamaah al-wardah sekalian, bahwa kita melatih diri bagaimana dengan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan ini, siapapun yang ada di sekitar kita itu merasa powerful, merasa semangat gitu ya, merasa berdaya, merasa dekat dengan Allah, merasa muncul optimisme yang luar biasa. Karena memang demikian gitu ya. Nah, kalau kita sudah dengan izin Allah diberikan kesempatan Allah untuk memberdayakan siapapun saudara-saudara kita, maka itu menjadi amal kebaikan yang insya Allah bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat sana, gitu ya. Jadi 3. Nah, pun termasuk terhadap pasangan kita, termasuk terhadap anak-anak kita, gitu ya. Jadi tolong betul-betul pilih kata-kata yang memberdayakan. Ketika kita sejengkel apapun kita terhadap anak, hindari kalimat-kalimat buruk, hindari kata-kata yang buruk, hindari kalimat-kalimat yang menggambarkan keadaannya di masa yang akan datang. Gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi seperti itu. Andai kata kita mengeluarkan kata-kata itu, boleh untuk menggambarkan, namun wajib diakhiri dengan kata na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Contoh. Ini, misalnya ada orang tua memberikan nasihat kepada anaknya. Gitu. Kamu itu kalau dipanggil Umi, kalau dipanggil Mama, panggil Ibu, itu harus segera, diupayakan segera, gitu ya, diupayakan segera. Karena segeramu itu menunjukkan hormatmu, menunjukkan kepedulianmu. Jadi nasihat itu kita sampaikan ke anak kita. Hindari gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat, hati-hati loh ya, kamu nggak segera, itu nanti kamu akan, semua urusanmu itu akan dilambat-lambatkan oleh Allah loh ya. Boleh dalam tanda kutip berkata seperti itu, tetapi tetap diakhiri dengan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Nah, itu dalam kita seringkali tanpa sadar gitu ya, menakut-nakuti atau menanamkan rasa ketakutan pada anak, tetapi tidak diakhiri dengan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maksud dan tujuan kita baik gitu ya. Namun seringkali ketika tidak dibarengi dengan berlindung kepada Allah, hati-hati, itu bisa menjadi doa dari orang tua ke anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Ini menjadi menarik. Gitu. Nah, pun kita terhadap pasangan kita pun juga demikian. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Jadi pilih kata-kata yang membuat pasangan kita itu bersemangat, optimis gitu ya, untuk melakukan dan meraih yang benar-benar terbaik di dalam hidupnya. Baik, itu poin 3. Learning objektifnya yang nomor 3 itu mampu memilih kata-kata yang memberdayakan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, nah
ini mampu atau kita dimampukan oleh Allah berpikir fokus pada solusi dalam setiap mengatasi permasalahan. Nah, ini menjadi menarik jamaah warga sekalian gitu ya. Memang bahwa komunikasi itu seni. Ketika kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan, kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang terbaik dengan siapapun tanpa terkecuali gitu ya. Sehingga siapapun yang curhat kepada kita, fokus kita adalah masalahmu apa? Enggak, bukan begitu. Pertanyaannya bukan masalahmu apa, tapi bisa kita bertanya ketika engkau menghadapi seperti ini, kira-kira menurut gambaranmu solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Ketika kita bertanya, baik itu kita pada diri sendiri, baik itu kita pada pasangan kita, baik itu kita pada anak-anak kita, ketika mereka curhat dengan berbagai macam problematika kehidupan pribadinya, gitu ya. Hindari bertanya, masalahmu apa? Hindari itu. Lalu apa? Kalau misalnya saya pada tamu-tamu pasien saya, gitu ya, bukan masalahmu apa? Titik, bukan itu, tetapi apa hal-hal yang bisa kami bantu untuk tuntaskan. Nah, sehingga siapapun yang bertemu kita di dalam frame atau cara berpikirnya itu adalah, oh saya ketemu misalnya kita gitu ya, masing-masing kita itu adalah yang jangankan sebelum bicara kita siapapun yang ketemu kita itu yang terlihat di dalam benak mereka itu adalah solusi. Nah, itu kalau sudah kita punya dimampukan Allah seperti itu, wah, berarti sudah luar biasa. Berarti jam terbang latihan kita untuk fokus pada solusi itu sudah lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi mampu berpikir fokus pada solusi dalam setiap permasalahan. Baik, jamaah pada sekalian, 15 menit ya, saya sedikit mengisi tentang 4 learning objective, 4 tujuan bagaimana supaya kita itu punya kemampuan seperti apa saja. Mungkin dari 4 poin ini ada yang ditanyakan. Kita santai saja nih. Jadi kalau memang ada yang dari 4 poin itu ada yang di-sharingkan, ada yang dicurhatkan, monggo dengan senang hati kita berbagi pengalaman di sini. Monggo, Mbak Pipit bisa dipandu. Iya, bagi sahabat yang mau sharing begitu ya Ustadz ya? Ya, boleh sharing ataupun untuk bertanya atau apapun, monggo. Baik, walaupun mungkin ini belum sesi tanya jawab, tapi Ustadz Narul sudah mempersilahkan ya untuk sharing biar hidup, nggak ngantuk. Ayo, monggo silahkan sahabat yang mau sharing atau bertanya dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Monggo, boleh. Sharing apapun boleh. Monggo, dari 4 poin terutama ya. Dari 4 poin yang saya bahas tadi. Jadi yang pertama tadi itu apa? Kita harus berkomitmen gitu ya, menjadi konsultan kehidupan, pelatih kehidupan, life coach terhadap siapapun, minimal untuk diri kita sendiri, minimal untuk pasangan kita, minimal untuk anak-anak kita. Ini menjadi penting jamaah sekalian. Karena madrasah pertama putra-putri kita itu ada di tangan kita para orang tua. Sehingga ibaratnya begini, kita para orang tua itu menang pengalaman dibanding anak-anak kita. Mungkin secara kepintaran, kecerdasan, mungkin dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, mereka lebih unggul. Namun dengan pengalaman yang kita miliki, mereka butuh dibimbing, butuh digandeng, butuh dirangkul, butuh diarahkan, butuh diberi gambaran, butuh menjadi teman diskusi, sehingga keputusan apapun yang mereka ambil itu benar-benar mereka punya tanggung jawab penuh. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, mampu menetralkan atau menata ego pribadi kita, mampu mengendalikan diri kita. Jadi jangan sampai ego kita sebagai orang tua, ego kita sebagai istri, ego kita sebagai suami, atau ego kita sebagai pemimpin terhadap apapun itu mengalahkan yang lain. Jangan sampai, karena bagaimanapun juga
gangguan setan itu masuk melalui ego kita, hati-hati. Jadi ada perkataan ulama gitu ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita sudah dimampukan oleh Allah mengenal diri kita sendiri, gitu ya, maka insya Allah kita dapat dengan mudah mengenal Tuhan kita, Allah SWT, dan dapat dengan mudah mengenal siapapun yang berinteraksi dengan kita, dapat dengan mudah dan dengan cepat. Nah, karena itu, Nyon Sewu, ini berbagi pengalaman saja, itu yang saya rasakan gitu ya, ketika saya memposisikan diri bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya, saya adalah orang yang fokus pada solusi, saya adalah orang yang bisa, insya Allah saya bisa membantu apapun yang menjadi persoalan bagi kehidupan Anda. Insya Allah saya bisa menjadi teman curhat yang baik, yang fokus pada solusi. Nah, ketika kita sudah menanamkan itu pada diri kita masing-masing, maka siapapun yang melihat kita, itu insya Allah ya tiba-tiba kayak diberikan ilham saja sama Allah, solusinya kayak gini loh. Nah, ada cerita menarik gitu ya, dan ini sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Ketika ada satu ibu-ibu 3 bulan itu mengalami siklus haid yang tidak berhenti, dan itu bukan haid ya, karena itu adalah darah penyakit karena sudah lebih dari jadwalnya. 3 bulan itu tidak berhenti. Kemudian ketika saya menterapi tamu sebelumnya, tiba giliran beliau masuk, ngobrol-ngobrol, baru ngobrol. Artinya tidak ada terapi ruqyah, tidak ada terapi apapun, hanya sebatas ngobrol. Kira-kira 15 menit sampai 25 menit lebih kurang, nggak cepat ya nggak lama. Ketika pulang sudah 3 bulan lagi datang, beliau menyampaikan ke saya, Ustaz, saya sekarang ini lagi pengen sembuh dari penyakit ini, berbeda dengan 3 bulan yang lalu. Saya kan lupa. Loh, memang 3 bulan yang lalu apa gitu? 3 bulan yang lalu itu saya 3 bulan juga itu nggak berhenti gitu. Dan alhamdulillah setelah saya datang, setelah saya ngobrol sama penjenengan, sampai rumah itu mampet. Ya. Jadi masya Allah ya, aneh gitu ya, ajaib gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah memposisikan diri bahwa kita adalah wakilnya Allah sebagai solusi bagi siapapun, maka sebelum kita menterapi pun Allah sudah kasih kesembuhan pada siapapun yang bertemu dengan kita. Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian, jamaah Al-Wardah sekalian, ini bisa dipelajari, bisa dilatih untuk diri kita masing-masing. Seperti itu. Yuk, monggo kalau ada yang ditanyakan. Iya, bagi sahabat yang mau sharing silahkan langsung bisa di-unmute audionya ya, biar bisa ngomong, biar bisa jelas. Atau raise hand juga bisa. Kalau raise hand begini nanti dikira ya uji nyali. Nggak kuat itu. Iya. Oh iya Ustaz ya. Kalau iya betul. Ada sahabat? Itu adalah 4 learning objective ketika Allah sudah pahamkan bagaimana supaya kita punya kemampuan untuk mengharmonisasi diri dan lingkungan. Jangan harap, jadi begini, ada satu kaidah begini, jangan paksa orang lain untuk bertindak seperti yang kita inginkan. Namun, kita bisa memaksa diri kita untuk memberikan penyikapan yang terbaik. Sehingga, maka dengan demikian, kalau penyikapan kita itu sudah yang terbaik, maka kawan bicara kita, kawan komunikasi kita, itu akan nyaman dan otomatis mengikuti secara positif apa yang istilahnya kita arahkan. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua, sama Al-Wardah sekalian, bahwa seringkali kekecewaan yang muncul di dalam diri kita, kekecewaan yang muncul di dalam perasaan kita, itu karena kita memaksakan diri, memaksakan orang lain untuk bertindak, berpikir, bertindak, bersikap seperti yang kita inginkan. Padahal kita masing-masing, anggap aja kita dengan pasangan kita dilahirkan dari orang tua yang berbeda.
kita dilahirkan dari cara pendidikan yang berbeda. Kita dilahirkan dengan lingkungan yang berbeda. Kita dilahirkan dengan teman-teman yang mungkin juga berbeda jauh gitu ya. Jadi jangan harapkan sama. Nah, kalau kita memaksakan diri bahwa kamu harus sama dengan saya, maka yang terjadi adalah pasti kecewa. Nah, ketika kita punya kemampuan memaksakan diri untuk memberikan penyikapan yang terbaik, maka insya Allah kawan bicara kita itu nyaman. Nah, ketika kawan bicara kita nyaman, maka otomatis terjadi komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat inilah yang disebut bahwa terjadi harmonisasi di dalam sebuah anggota keluarga kita masing-masing. Seperti itu. Jadi ketika kita mendengar orkestra biola dengan posisinya, drum dengan posisinya, gitar dengan posisinya, singer dengan posisinya, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi backsound juga dengan posisinya, maka itu akan menjadi suara yang indah, suara yang nyaman didengar, gitu ya. Baik, seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi, sebentar. Nah, materi leadership ini menjadi menarik buat saya, gitu ya. Jadi ketika sebentar. Jadi gini, materi leadership ini atau kepemimpinan ini, di sini saya tuliskan bisa dibaca gitu ya. Leadership atau kepemimpinan diartikan sebagai teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita agar dapat sama demi mencapai tujuan, target atau keinginan yang diharapkan. Gitu ya. Jadi materi leadership ini sebenarnya materi yang harus kita kuasai masing-masing, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi secara positif, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak, entah itu siapapun gitu ya, maka tetapkan dulu dalam komunikasi itu, dalam berbincang-bincang itu, tujuannya apa, targetnya apa, keinginannya apa. Jadi tujuan dari komunikasi kan memang demikian, jamaah sekalian. Jadi ketika kita berkomunikasi, misalnya gini, membahas mengenai sekolah di mana gitu ya. Jadi ketika kita orang tua punya tujuan menyekolahkan di sekolah A, namun si anak itu memilih, dari situ sekali lagi tadi tujuannya apa, learning objektifnya apa tadi, kita harus mengenalkan ego kita sebagai orang tua sehingga terjadi komunikasi yang sehat. Dan kita di situ terjadi diskusi. Targetmu apa sekolah di situ? Tujuanmu apa? Keinginanmu apa? Dengarkan dengan baik. Kita nolkan ego kita, terus kemudian baru di situ nanti ada arahan-arahan, baru di situ nanti ada gambaran-gambaran kita sebagai orang tua. Boleh kamu mengambil keputusan sekolah di situ, hanya catatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana? Kamu siap? Siap. Nah, kalau sudah seperti itu, maka berarti kita sudah punya kemampuan, keterampilan untuk punya keterampilan leadership di dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya, gitu ya. Nah, di sini pada slide ini bisa kita baca, gitu ya. Hubungan kepemimpinan di dalam masing-masing anggota keluarga untuk membangun keharmonisan. Itu apa? Yaitu apa? Membangun kesadaran bersama ya di dalam anggota keluarga untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipilih. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mampu menumbuhkan kesadaran di masing-masing kita, gitu ya, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita sebagai anak, maka kalau kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan itu sudah tumbuh, maka untuk harmonis, untuk menjadi nyaman, itu akan mudah diwujudkan. Seperti itu. Baik, terus berikutnya, sebentar. Saya loncat sebentar. Nah, sebentar. Sebelum saya loncat, ini.
Jadi ketika bentar. Di sini ada dua kunci emas ya, ada dua teknik atau dua konsep yang kita pahami gitu ya. Supaya muncul spiritual self leadership kita masing-masing, itu adalah yang pertama kunci iman atau spiritual, yang kedua kunci psikologi atau olah rasa atau olah jiwa. Nah, kaitannya dengan kunci psikologi tadi sudah kita banyak bahas tentang bagaimana komunikasi kita supaya berjalan dengan harmonis. Bagaimana tadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kunci iman atau spiritual, itu kaitannya dengan memahami begini, jamaah sekalian. Kunci iman atau kunci spiritual itu kaitannya dengan bagaimana ketika kita ingat bahwa sumpah iblis di hadapan Allah gitu ya. Ya Allah, lantaran engkau menghukumi aku tersesat, maka mulai hari ini aku akan mengganggu anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan sedikit sekali engkau ya Allah mendapati hamba-hambamu yang bersyukur. Gitu ya. Nah, ketika kita paham bahwa sumpah iblis di hadapan Allah ini dan Allah mengiyakan berlaku seumur hidup, bahkan sampai kiamat, maka hal-hal yang mengganggu ketaatan kita di hadapan Allah itu harus menjadi kewaspadaan. Jadi, apa nih hal-hal yang mengganggu ketaatan kita kepada Allah yang ada hubungannya kita dengan pasangan kita, yang ada hubungannya kita dengan orang tua, yang ada hubungannya kita dengan mertua, yang ada hubungannya kita dengan saudara, yang ada hubungannya dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah paham, maka langkah teknisnya begini. Ada satu pengalaman menarik gitu ya. Ada satu pengalaman menarik di klinik, jamaah sekalian. Waktu itu pernah ada suami istri begini. Suami istri datang ke tempat kami, dan sang istri ini waktu itu, padahal nyon sewu, sang istri ini seorang psikolog gitu ya. Dan waktu itu beliau tiba-tiba terjadi yang namanya CLBK. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali gitu ya, lewat Facebook dan sebagainya. Waktu itu belum ada WA. Kejadiannya sudah lama. Lalu kemudian terjadi komunikasi yang sangat intensif antara istrinya dengan teman lamanya itu, tapi nggak sampai ketemu langsung, hanya komunikasi lewat SMS ataupun lewat telepon dan sebagainya. Lalu pada satu waktu diketahuilah komunikasi ini dari suaminya, gitu ya. Diketahui, dan alhamdulillah saya melihat waktu itu pertolongan Allah luar biasa kepada keluarga ini. Sang suami ini sampai memunculkan begini, posisikan aku sebagai temanmu, gitu ya. Posisikan aku sebagai temanmu. Kalau kamu disuruh milih antara dua orang, kamu milih suamimu atau milih temanmu yang kerja di Papua. Gitu. Nah, dengan entengnya, dengan ringannya, sang istri mengatakan, ya aku pilih temanku yang kerja di Papua dong. Gitu. Bisa dirasakan jamaah sekalian ketika pasangan kita mengatakan perkataan seperti itu, betapa hancur leburnya gitu ya hati pasangannya. Namun sekali lagi, karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, sang suami ini sangat tenang, kemudian curhat kepada salah satu temannya, lalu dibawalah ke tempat kami waktu itu. Ini pengalaman sengaja saya ceritakan supaya menjadi pembelajaran kita semuanya. Waktu itu karena yang klien saya ini adalah seorang psikolog gitu ya, maka teknik-teknik psikologi tidak saya keluarkan, jurus-jurus psikologi tidak saya keluarkan, karena ketika saya keluarkan pasti ketahuan kan begitu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, ya udah sekarang Bapak Ibu menghadap sebaliknya, nanti Bapak Ibu khusyuk mendengarkan bacaan doa-doa kami. Lalu waktu itu saya ingat sekali pakai madu ramuan, saya buka, saya bacakan doa-doa ruqyah. Sebatas itu yang kami lakukan. Dan kemudian setelah sesi ruqyah selesai, lalu menghadap saya lagi, dan di saat sesi ruqyah itu tidak ada kejadian apapun, maksudnya tidak mual, tidak muntah, tidak kesurupan, dan tidak terjadi hal-hal yang aneh. Nah, kemudian saya sampaikan kepada suami istri ini, Bapak Ibu sepulang dari sini nanti madu ramuan yang dibacakan doa-doa ruqyah baru saja
dimakan, diminum gitu ya. Lalu pekan depan datang lagi untuk kita evaluasi. Di saat pulang, nah pekan depannya uniknya, ajaibnya gitu ya. Pasangan suami istri ini itu betul-betul guyon. Artinya seolah-olah sudah nggak ada masalah lagi. Dan memang waktu itu nggak ada masalah, sudah nggak ada masalah lagi gitu ya. Lalu tiba giliran masuk ke ruang terapi, saya tanya, bagaimana perkembangannya, bagaimana apa yang terjadi setelah sepulang dari sesi ruqyah dan menggunakan madu ramuan yang dibacakan doa-doa ruqyah. Sang istri cerita, Ustaz, saya sepulang dari sini, langsung kami minum madunya itu. Sang istri cerita, untuk saya 2 hari pertama itu pikiran saya blank. Jadi pikiran saya blank, kosong. Mulai hari ketiga, perasaan saya terhadap teman saya yang kerja di Papua itu netral. Dulu Ustadz, dia nggak telepon, saya nunggu teleponnya. Dia nggak SMS, saya nunggu SMS-nya. Kalau misalnya dia lama nggak SMS, saya yang SMS. Kalau dia nggak telepon, saya yang telepon. Tapi sekarang Ustadz, ketika dia SMS, dia telepon, buru-buru saya punya kesempatan ngangkat. Kadang-kadang ketika telepon pun, misalnya saya ada kesempatan ngangkat pun, itu pun di sebelah saya ada suami saya. Dan netral gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ternyata jamaah al-wardah sekalian, dalam konsep iman atau spiritual yang alhamdulillah Rasulullah SAW yang ajarkan kepada kita lewat doa-doa itu, ternyata it's work. Bayangkan, dengan melalui media madu ramuan, dengan melalui media air putih, yang kita bacakan doa-doa dan lain sebagainya, itu ternyata alhamdulillah dengan izin Allah mampu mengenalkan, menetralkan pikiran-pikiran buruk. Terkadang bahkan sering bahwa kita tidak tahu pikiran-pikiran buruk yang muncul di dalam pikiran ataupun hati kita itu apakah ada gangguan setan atau sisi psikologis. Terkadang kita sebagai orang awam kesulitan untuk membedakan ini gangguan setan atau sisi psikologis. Tapi bagi kita yang paham ilmunya, apakah ini gangguan setan atau gangguan psikologis, abaikan, langsung serahkan ke Allah, fokuskan pada solusi, fokuskan pada kebaikan. Tujuannya apa sih dengan menghadapi rentetan keadaan seperti ini, kita inginnya seperti apa? Nah, kalau kita fokus pada solusi, maka Allah kasih pemahaman, begini loh solusinya. Nah, itu sekilas pengalaman kami gitu ya, jamaah al-wardah sekalian. Dan ini pun juga bisa kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita. Misalnya kita minum dengan air mineral gitu ya. Saat buka pertama, bacakan sholawat, Fatihah, Ikhlas, Falak, Anas, Kursi gitu ya, sholawat. Lalu disuntak di galon, disuntak di dispenser itu. Sehingga kita dan anggota keluarga kita, ketika kita meminum dengan air putih itu, air putih tersebut sudah ada bacaan doa-doa yang kita lakukan. Nah, ini bisa dipraktekkan, Ada sesuatu yang berbeda, ketika kita tidak melakukan itu, atau kita melakukan itu. Nanti penjenengan bisa praktekkan mulai hari ini gitu ya. Atau misalnya setelah merebus air, saya nggak pakai mineral galon, saya pakai air yang direbus, boleh. Jadi setelah direbus selesai gitu ya, biasanya kan masih air panas dimasukkan termos gitu kan, masih panas tersebut boleh bacakan sholawat, al-fatihah, al-ikhlas, al-falak, anas, ayat kursi, dan juga sholawat. Ditutup dengan sholawat ya, diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Nah kemudian masukkan termos, kemudian setelah dingin dimasukkan ke teko. Nah sama saja, sehingga air yang kita minum gitu ya, itu sudah ada bacaan doa-doa yang kita lakukan. Doa itu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Pun termasuk doa-doa ini pun juga yang sering saya sampaikan ke setiap klien yang kita bantu untuk terapinya. Ketika doa-doa ini sudah kuat kita lakukan, maka pembenahan berikutnya, kalau memang belum ada perubahan yang signifikan, sudah berubah sih, hanya baru 50%, hanya baru 60%, ya lumayan lah daripada nggak ada perubahan sama sekali. Kalau kita ingin berubah 90%, 100% keadaan yang kita inginkan ini, maka setelah langkah doa ini kita lakukan, berarti dengan secara secara tanpa kita sadari,
dengan izin Allah kita sudah membersihkan nih dari efek-efek gangguan setan. Kita sudah dengan izin Allah secara tidak langsung membersihkan efek-efek dari bisikan-bisikan setan. Nah, sehingga untuk melakukan langkah psikologi itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Itu yang saya sering menyebutnya, saat ini saya sedang meramu konsep namanya NRTC, Neuro Ruqyah Trans-in Out Conditioning, yang dimana itu mempadu-padankan konsep rohani, keimanan, spiritual dengan konsep psikologi. Nah, kalau kita pernah belajar atau membaca murni ya, buku-buku atau materi-materi psikologi secara sudut pandang ilmu barat, maka rasanya kering. Kita rasanya kok hanya sebatas teknik ya. Namun ketika teknik yang kita lakukan itu dibarengi dengan doa-doa, maka seolah-olah kayak itu ada ruhnya. Ada ruhnya yang itu bisa, alhamdulillah menurut pengalaman kami 16 tahun, it's work dengan cukup cepat ya, dengan cukup cepat. Nah, ada pengalaman lain. Kasusnya udah lama juga, dari Magelang waktu itu, seorang siswa kelas 3 SMA, ya, sekarang kelas 9 berarti ya, itu tiba-tiba terjadi ketakutan yang berlebihan. Jadi ketakutan yang berlebihan. Memang sebelumnya itu ada pengalaman dibully dengan teman-temannya, luar biasa. Sehingga sejak itu ada ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mandi aja wajib ditemenin orang tuanya, ibunya. Walaupun ditemenin di luar pintu kamar mandi gitu ya. Kalau dia mandi, Bu, ya aku di sini gitu. Sampai seperti itu. Tidur pun juga wajib ditemenin ibunya. Sampai ketakutan yang luar biasa seperti itu. Saya berkunjung ke ke rumahnya di Magelang sana, 2-3 kali kunjungan saya ruqyah, belum ada perubahan. Hanya memang ketika di ruqyah itu kan tujuannya begini. Ada 3 tujuan atau 3 manfaat ketika kita melakukan ruqyah syariah ini. Yang pertama itu untuk mendeteksi sakitnya ini murni psikologis atau ada tanda-tanda gangguan jin. Lalu tujuan yang kedua itu adalah dalam rangka untuk sebuah terapi. Lalu tujuan ketiga itu adalah dalam rangka untuk mengangkat musibah. Yang pertama kaitannya untuk mendeteksi apakah ini ada tanda-tanda gangguan jin atau murni psikologi. Itu bisa kita lakukan ketika diruqyah sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada reaksi sama sekali, mual, muntah, kesurupan dan sebagainya. Berarti dominannya gangguannya itu adalah efek psikologi gitu ya. Nah, sehingga langkah-langkah psikologi itu juga wajib perlu kita terapkan gitu. Lalu apakah terapi ruqyahnya dihentikan? Tidak, tetap dilanjutkan karena itu bagian dari doa kita. Sehebat apapun teknik psikologi yang kita lakukan, kalau Allah nggak izinkan, nggak kena. Oleh sebab itu, fungsi dari doa yang kita lakukan masing-masing ini adalah menarik izin Allah, menarik rahmat Allah untuk bagaimana teknik-teknik psikologi yang kita jalankan itu Allah izinkan. Allah turunkan rahmatnya, sehingga ada perubahan yang membaik. Gitu ya. Nah, kembali ke kasus yang siswa SMA kelas 3 di SMA di Magelang tadi, gitu ya. Ketika diruqyah 2 kali, 3 kali nggak ada reaksi mual, muntah, kesurupan, berarti ini psikologi. Maka saya beri tugas kepada orang tuanya, khususnya ibunya, untuk melakukan maintenance subconscious. Maintenance subconscious. Jadi kalau kita bicara pikiran, oke, sebentar. Saya loncat dulu. Nah, nih. Kita bicara pikiran, ibu-ibu jamaah wardah sekalian, ini menjadi menarik karena ada penelitian secara psikologi bahwa bicara pikiran itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar atau subconscious, lebih tepatnya subconscious ya. Saya bicara conscious mind dan subconscious mind. Jadi begini, dalam jurnal psikologi itu ada penelitian bahwa apapun warna kehidupan yang kita jalani saat ini itu juga banyak diwarnai oleh bagaimana keadaan subconscious kita, keadaan pikiran bawah sadar kita.
Nah, gambarannya seperti ini, salju gitu ya. Kok salju apa ini? Ini bunga es ya, atau salju. Bunga es ya ini ya. Jadi kalau kita pernah lihat di TV tentang dunia kutub utara, kutub selatan gitu ya. Di sini ada iceberg ya. Iceberg itu apa artinya? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi di bawahnya ini itu lebih tidak terlihat. Jadi lebih banyak dan tidak terlihat. Adapun yang muncul di permukaannya ini itu terlihat. Kalau kita dulu pernah melihat film Titanic gitu ya, Titanic itu tenggelam itu karena apa? Apakah menabrak ini? Tidak, ini sudah diupayakan dihindari. Namun lambung kapalnya itu istilahnya kalau orang Jawa bilang nabrak ini ya, nabrak walaupun hanya sampingnya, tapi ternyata itu mampu membuat kapal Titanicnya itu bocor sehingga akhirnya tenggelam. Nah, dari situ kita bisa mudah memahami bahwa ternyata keadaan subconscious kita itu banyak mewarnai kehidupan kita. Contoh gini. Dalam dunia ru'yah, gitu ya, ketika usia sudah 40 tahun tapi belum nikah, gitu ya. Padahal yang nyukai banyak, padahal juga beberapa kali ada yang melamar tapi ditolak dan sebagainya. Dalam dunia ru'yah, kalau dugaan bahwa itu ada tanda-tanda sihir penghalang nikah, ada. Namun kita tidak serta-merta menilainya seperti itu. Apalagi ketika misalnya diruqyah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok tidak ada reaksi sama sekali, berarti memang dugaan bahwa ada sihir penghalang nikah itu bisa dikatakan tidak ada. Seringkali ketika saya menemui kasus demikian, itu saya ajak dialog, maka saya akan melihat kondisi subconsciousnya seperti apa. Contoh. Mesti saya tanya begini, apakah panjenengan punya teman atau saudara yang dulu punya pengalaman tidak bahagia dalam pernikahannya sehingga menimbulkan perpisahan? Oh iya pernah Ustadz, dia pernah curhat sama saya sehingga saya ikut hanyut dengan perasaannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau sudah ada pengalaman seperti itu, maka memori-memori yang sampai melibatkan perasaannya, oh bahwa ternyata pernikahan itu nggak enak ya, ternyata pernikahan itu sukanya berantem terus ya, oh ternyata pernikahan itu serba negatif ya, tertanam di dalam pikirannya, sehingga walaupun tidak ada sihir penghalang nikah, kalau pikiran-pikiran subconsciousnya itu dia pelihara sedemikian rupa, bahkan dia pupuk, maka sampai kapanpun bisa dipastikan secara ilmu psikologi dia tidak akan bisa menikah atau tidak akan mampu menikah. Nah, ini menjadi menarik bagi kita semuanya, jamaah warga sekalian. Yang penting adalah bagaimana tugas kita saat ini dan ke depannya itu kita dengan izin Allah nge-clean-kan, membersihkan kondisi subconscious kita. Jadi pikiran bawah sadar kita itu seperti apa, harus pastikan bersih. Nah, kalau sudah bersih, ya dengan izin Allah, dengan teknik-teknik yang kita lakukan, melalui teknik-teknik yang kita lakukan, maka hidup kita itu insya Allah mudah bahagia. Apapun keadaan di luar sana, maka hidup kita mudah bahagia. Mungkin penjenengan pernah mendengar dari ceramahnya Ustadz lain gitu ya, bahwa ini ada riwayat yang sahih juga. Rasulullah SAW juga pernah memberitakan bahwa si fulan dijamin surga oleh Allah. Lalu sahabat Umar itu penasaran, kok bisa ya Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa si fulan sahabatnya ini dijamin surga. Lalu sahabat Umar ini penasaran, kemudian memutuskan untuk bermalam di sahabat tersebut. Malam pertama biasa-biasa saja, malam kedua biasa-biasa saja, malam ketiga pun juga biasa-biasa saja. Gitu ya.
Sampai hari ketiga atau malam ketiga, sahabat Umar ini memberanikan diri bertanya kepada sahabatnya ini, wahai Fulan, saya tuh mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menceritakan tentang engkau bahwa Allah itu menjamin surga atas dirimu. Apa sih amalan andalanmu? Kan begitu kan? Apa sih amalan andalanmu? Seperti yang kau ketahui, saya biasa-biasa aja, sholat jamaah biasa, tilawah biasa, puasa sunnah biasa, tahajud biasa, ya seperti yang sahabat-sahabat lainnya lakukan. Hanya memang saya punya kebiasaan, setiap malam saya itu memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada saya. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Bahwa sahabat tersebut dengan memaafkan, berarti sahabat tersebut memutuskan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Berarti sahabat tersebut memutuskan untuk berdamai dengan siapapun yang dia temui. Nah, kalau dia sudah memaafkan dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, memaafkan siapapun, berdamai dengan siapapun, sehingga wajar enggak kalau kehidupannya, hatinya, pikirannya itu benar-benar bisa tenang. Nah, itu yang saya sebut, meminjam istilah bahasanya Ustadz Arifin Ilham. Kalau hati kita sudah tenang gitu ya, kita bisa berdamai, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama mesra juga sangat baik, maka kita mudah mendapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan di waktu yang akan datang, bagaimana nih? Yuk kita latihan untuk membersihkan subconscious mind kita. Agar supaya apa? Agar supaya apapun episode kehidupan yang saat ini sedang kita jalani, kita menjalaninya dengan penuh kedamaian. Seperti itu, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, 1 jam telah berlalu gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo. Materi ini belum selesai ya. Materi ini belum selesai gitu ya. Nanti bisa kalau saat ini belum ada pertanyaan, nanti bisa materinya ini saya kirimkan lewat chat WA gitu ya. Nanti bisa dipelajari kembali, kemudian kita bisa diskusi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena Majelis Al-Wardah ini insya Allah online secara rutin di hari Sabtu, namun khusus jadwal saya itu di hari Senin. Seperti itu, karena biasanya insya Allah hari Senin. Baik, monggo Mbak Epta bisa disambung kalau ada pertanyaan. Iya, baik Ustadz, jazakallah. Masih ada waktu sampai jam 14.30 ya Ustadz ya, nanti plus tanya jawab, dan kalau Ustadz nanti juga masih menambahkan materi. Baik, buat sahabat Al-Wardah, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya, langsung di unmute itu audionya, biar nanti kedengeran. Ada? Silakan, temanya sangat menarik sekali begitu ya, karena ini berhubungan dengan hati ya Ustadz ya. Ya, betul. Karena biasanya, iya betul, apalagi kalau ibu-ibu ataupun mama kan biasanya apa-apa dibawa ke hati, baperan begitu ya, jadinya mudah emosi. Jadi kalau memutuskan sebuah masalah ataupun menghadapi masalah biasanya ya tadi lebih mengedepankan emosi tadi, akhirnya malah bukannya selesai tapi berkelanjutan terus begitu. Iya. Nah mungkin Ustadz bisa, iya, ada yang lain atau saya yang bertanya? Boleh. Iya, atau mungkin Ustadz ada tips praktis gitu ya, karena memang perempuan itu kan biasanya yang dihadapi itunya mungkin biasa tapi teng-prindil begitu ya Ustadz ya, mungkin anak dari harus menyiapkan ini, apalagi dengan kondisi yang BDR seperti ini, yang sekolah online ini ya, dia mungkin paginya harus menyiapkan rumahnya, terus kemudian harus mengajari anaknya, nah itu kan membuat kerepotan sendiri, sehingga mungkin hati mereka pun juga belum termanage dengan baik. Nah mungkin bagaimana agar ibu-ibu ini tadi bisa menghadapinya itu dengan tadi seperti yang Ustadz katakan, tenang begitu ya, benar-benar yang dilakukan itu adalah karena Allah, karena memang mungkin secara ilmu beberapa sudah tahu, tapi secara prakteknya kok gagal-gagal terus. Nah, mungkin Ustadz bisa menambahkan
Baik, Monggo, jadi Ustaz. begini, tadi pada learning objektif itu kan ada salah satu poin fokus pada solusi, betul ya? Nah, ketika kita berpikir fokus pada solusi, misalnya kita punya 3 anak nih online semua. Yang pertama sudah SMP, sudah punya tanggung jawab, gitu ya. Kemudian yang kedua kelas 1 SD, baru masuk SD ya. Yang ketiga di rumah itu ada anak yang masih TK gitu ya, seperti keluarga kami di Arpian juga begitu. Nah, itu tentu akan kerepotan sendiri. Ya, bagi yang sudah SMP mungkin akan mudah gitu ya untuk diarahkan. Ayo besok jadwalmu apa? Tanggung jawab sendiri ya. Nanti kami tinggal ngecek aja. Nah, mungkin yang agak perlu bantuan teknis itu adalah ketika SD atau bahkan TK kan begitu kan, nggak bisa untuk online secara mandiri gitu ya, harus didampingi dan lain sebagainya, jam-jamnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi fokus pada solusi, latih masing-masing mereka untuk punya tanggung jawab. Ketika misalnya putra kita masih SD atau masih TK, jangan berharap banyak dulu, karena bagaimanapun juga mereka masih kecil, masih butuh dilatih, yang dimana kita juga harus lebih ekstra sabar gitu. Nah, tentunya dalam melatih ini kita harus punya kemampuan ini, word chosen management. Jadi bagaimana kita memilih kalimat-kalimat yang tepat. Nah, jadi ingat, kalimat yang kita ucapkan kepada putra-putri kita itu bagian dari doa kita kepada putra-putri kita yang itu dapat mewarnai masa depan mereka. Kita sebagai orang tua, kalau menginginkan, mengharapkan masa depan yang cerah untuk putra-putri kita, maka pastikan kalimat-kalimat yang muncul dari lisan kita, itu kalimat-kalimat yang memberdayakan, kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang mendorong. Jadi kata-kata yang baik dan tepat itu banyak mempengaruhi unconscious mind-nya, banyak tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga kalau yang kita tanam ke dalam unconscious mind atau pikiran bawah sadar atau subconscious mind putra-putri kita itu salah, jangan salahkan mereka kalau mereka memiliki kecenderungan yang tidak benar juga. Ya, cukup kita menyalahkan diri kita sendiri sebagai orang tua dan langsung diperbaiki. Tidak boleh. Contoh begini ya. Jadi nih, seringkali para orang tua di luar sana gitu ya, memakai kata-kata negatif ini, berat, sulit, masalah, mencoba gitu ya. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan ketika untuk menggambarkan seperti ini? Ingat, nanti kita pun suatu saat akan membahas ciri-ciri pikiran bawah sadar itu seperti apa toh, ciri-ciri pikiran sadar itu seperti apa toh, nanti kita bahas juga kawan-kawan ya. Kalau kita akan mengeluarkan kata berat, ganti kalimatnya dengan tidak ringan. Jadi langsung ambil opposite-nya, lawan katanya, diberi kata tidak. Masalah ini tuh berat gitu. Coba sekarang rasakan ya, masalah ini tuh tidak ringan gitu ya. Sulit, itu lawan katanya mudah. Apa yang kita hadapi ini tidak mudah. Harapannya apa? Kalau kita sering mengucapkan tidak mudah, maka itu meringankan cara berpikir kita. Apa yang kita hadapi ini sulit loh. Nah, pandemi ini, waduh luar biasa, membuat repot sana, repot sini, waduh. Akhirnya kita sendiri yang memperberat diri kita sendiri. Kemudian seringkali juga mengutarakan masalah gitu. Ganti kata masalah itu diganti mengenai, perihal, tantangannya. Saat ini kita membahas mengenai, saat ini kita membahas perihal gitu. Kan ada toh, kita sering mendengar saat ini kita membahas masalah tata cara sholat. Berarti tata cara sholat bikin masalah dong. Nah, gitu ya. Saat ini kita membahas mengenai tata cara sholat.
Nah, terus kemudian kalau kawan bicara kita itu ingin melakukan sungguh-sungguh seperti yang kita harapkan, hindari kata mencoba. Ayo Dek, coba yuk, coba tulis. Kalau coba tulis, berarti dia akan coba-coba. Gitu ya. Tidak sungguh-sungguh. Ayo upayakan yang benar nulisnya ya. Ayo Umi dampingin, Mama dampingin, Ibu dampingin, Abi dampingin gitu. Abi lihat yuk gitu. Ayo upayakan tulis yang benar ya gitu. Nah, ini menarik gitu ya, Ibu-ibu sekalian. Jadi seribet apapun yang kita lakukan terutama di pagi hari menyiapkan anak-anak yang terutama yang masih kecil untuk online dan sebagainya, tugas-tugas di sekolah dan sebagainya gitu ya. Itu jangan sampai membuat lelah di pikiran sehingga memunculkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak terkendali. Naudzubillah, summa naudzubillah kendali. Karena kalau ada apa-apanya dengan putra-putri kita, yang rugi siapa? Ya kita sendiri kan. Begitu. Apalagi misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak enak didengar pasangan kita. Nah, kalau misalnya ada namanya nggak enaknya di hati pasangan kita, ya rugi siapa? Ya kita sendiri kan. Begitu ya. Baik. Jadi seperti itu. Mbak Epta. Mungkin ada yang lainnya, monggo silakan. Iya, silakan sahabat. Kalau ada yang mau menambahkan ya, tadi sudah terjawab oleh Ustadz Naro bahwasanya memang kita harus fokus pada solusi begitu ya Ustadz. Ya, solusinya Dan, seperti apa nih? Iya, karena biasanya kan mendramatisir inilah kelemahan. Kadang mendramatisir yang sampai tidak tepat begitu ya. Kemudian tadi ada memilah kata yang tepat. Mungkin doa seorang ibu itu makbul ya Ustadz. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati begitu ya maksudnya. Betul. Ya, betul. Nah, latihan yang bisa kita lakukan mulai hari ini itu adalah pastikan segala sesuatu itu sederhana dahulu di pikiran kita. Ya, Masya Allah. Saya ulangi, apapun keadaan kita saat ini, baik itu tema ekonomi, tema keluarga, tema anak-anak, tema pasangan, tema dengan orang tua, tema dengan mertua, tema dengan saudara, pastikan sederhanakan terlebih dahulu di pikiran kita. Kenapa? Karena kalau sudah diribetkan gitu ya di dalam pikiran kita terlebih dahulu, maka yang kita ucapkan dan kita lakukan akan ribet betulan. Namun kalau kita sudah punya kemampuan untuk menyederhanakan di dalam pikiran kita masing-masing, maka insya Allah kita untuk fokus pada solusi itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Masya Allah, ya. Luar biasa ya tadi. Silakan, mungkin ada sahabat yang mau menambahkan, bisa langsung di unmute audionya. Atau menambahkan juga boleh, atau menyanggah mungkin. Boleh, menyanggah boleh. Diskusi nanti. Diskusi begitu ya Ustadz ya, karena mungkin setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, ya, ataupun boleh iya silakan. Ada yang masuk? Oh, ini ada pertanyaan Ustadz ke saya ini, menanyakan yang berkaitan dengan apa tadi itu yang mungkin kayak ilmu pengasih atau apa ya Ustadz. Jadi memang tadi permasalahan tentang keluarga begitu ya. Jadi suami istri yang awalnya mungkin bagus begitu, akhirnya kemudian si istrinya tiba-tiba suaminya tiba-tiba suka dengan perempuan yang lain begitu, padahal sudah punya anak juga. Nah, kemudian ketika dilihat-lihat kok perubahannya sangat drastis, bahkan main tangan begitu ya. Jadinya ternyata ada yang mengatakan bahwa mungkin itu dengan tadi ilmu pengasih akhirnya jadi kayak tersantet apa ya Ustadz begitu ya. Nah, ya begitu. Jadinya mungkin apa namanya ruqyah apa yang di awal yang harus dilakukan si istri tadi untuk menghadapi itu semua, karena memang dengan kejadian itu membuat dia down begitu ya. Kemudian dengan anak-anaknya juga jadi
terbengkalai karena memang mereka jadi rumit permasalahannya. Nah, mungkin tips dari Ustadz bagaimana? Baik. 1, pahami dan sadari bahwa setiap kejadian itu karena Allah izinkan. Itu dulu. Ketika kita memahami dan menyadari bahwa Allah izinkan, maka kita dapat dengan mudah ambil langkah yang kedua. Apa hikmahnya kejadian ini? Perubahan baik yang harus segera saya lakukan secara pribadi apa? Itu dulu, 2. Lalu yang ketiga, apakah ini ada indikasi sihir ataupun tidak? Sementara lupakan dulu, fokuskan pada solusi. Artinya begini. Seringkali kita menuntut hak kita daripada melakukan kewajiban kita. Artinya gini, kalau ada satu kaidah, ketika kita menuntut hak kita, maka dapat kita dengan mudah dikecewakan. Kalau kita sudah fokus pada kewajiban apa ya yang mesti saya lakukan lagi, atau kewajiban apa ya yang mesti saya tingkatkan lagi kualitasnya, supaya posisi saya sebagai istri ataupun suami gitu ya, itu bisa betul-betul baik. Jadi yang pertama, pahami dan sadari bahwa semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, hikmahnya apa? Kalau kita sudah membuka diri untuk mengambil hikmah, lalu kewajiban apa yang bisa saya lakukan untuk membenahi kondisi rumah tangga seperti ini? Lalu yang keempat, bisa lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, air yang untuk minum itu bacakan sholawat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat. Tidak perlu ditiup, cukup dibacakan saja, sehingga air yang untuk diminum satu keluarga itu sudah ada bacaan doanya. Yang kelima, setelah itu dilakukan, boleh juga melakukan membaca surat Al-Baqarah di setiap harinya di rumah tersebut. Dalam rangka apa? Kalau memang ada gangguan-gangguan di luar nalar atau di luar kendali kita, di luar pengetahuan kita, dalam hal ini gangguan jin, maka insya Allah dapat dengan mudah untuk dikalahkan. Lalu yang keenam, perbaiki komunikasi kita dengan pasangan. Udah, 6 itu yang lakukan dulu. Nanti dari 6 itu kita evaluasi. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan, 6 pekan, 7 pekan, 8 pekan. Rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan pembenahannya. Nah, nanti dari situ, insya Allah dapat diketahui ketika setiap pekan itu dievaluasi, maka dalam hitungan 2 pekan atau 3 pekan itu, insya Allah ada perubahan baik. Seperti itu, Mbak Emta. Iya. Jadi, pastikan di dalam pikiran kita, tidak ada namanya sihir itu hebat. Tidak ada namanya pelet itu hebat. Tidak ada. Mereka semua lemah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ketika mereka terlihat hebat, terlihat itu yang harus menjadi koreksi diri kita. Bagaimana supaya kita bisa lebih kuat lagi. Baik, begitu Mbak Eva. Baik, jazakallah Ustaz, sangat jelas sekali ya. Dan mungkin sahabat di sini bisa diambil hikmahnya, atau mungkin ada yang temannya mengalami, keluarganya mengalami, bisa dipraktekkan cara yang disampaikan Ustadz Naro tadi. Sudah jam 14.19, mungkin ada sahabat lainnya yang mau bertanya? Kan satu penanya lagi, monggo. Monggo masih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Ibu EN saya. Oh, Masya Allah, Ibu EN. Monggo Bu EN, silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Begini Ustadz, saya itu mengalami gejala ini apa namanya. Jadi tiba-tiba ini 2 hari atau 3 hari yang kemarin itu saya tuh tiba-tiba itu merasakan apa ya? Jadi seperti dibayang-bayangi oleh
hal yang sangat kan gitu loh, bukan menakutkan ya, menjijikkan, karena memang apa ya, saya tuh kan memang ya maaf agak jijian, tapi itu menghantui saya saat itu, terutama kalau sedang sholat gitu loh Ustadz. Apa namanya? Jadi udah berusaha khusyuk, berusaha untuk ini ke Allah gitu, itu seperti mau datang aja bayangan-bayangan yang menjijikkan itu gitu loh. Sehingga saya sampai sangat susah untuk khusyuk ya, sampai saya seperti kehilangan ini Allah di mana gitu kan, kok seperti susah banget gitu kan, biasa bisa nyambung sebelumnya gitu, intinya apa namanya, dalam sholat itu terus jadi merasakan sangat susah gitu, saya sampai kok nggak ada Allahnya gitu saya sholat gitu loh, seperti itu gitu loh, terutama ini, dan itu kan saya sangat berusaha untuk ini bisa nyambung, itu susah banget gitu, sehingga saya capek hati, capek gimana, terus jadi akhirnya kepala saya tuh pusing sekali, terus dada saya sakit gitu Ustadz. Itu menurut Ustadz itu ada gangguan jin atau gangguan psikologi aja ya Ustadz? Baik, sudah berapa lama mengalami seperti ini, Bu? 3 harian gitu Ustadz, 3 harian itu yang dan hari keberapa itu kemarin yang sangat hebat gitu, sehingga apa-apa saya dibayangi terus, mau ngapain dibayangi, terutama sholat gitu, padahal saya sudah berusaha zikir pagi, zikir petang, itu pas zikir aja datang lagi gitu pikiran-pikiran yang itu, sehingga sampai ya Allah gitu kan, tersiksa sekali gitu loh Ustadz, apa namanya, saya itu baru 3 hari. Lalu 3 hari yang lalu kejadian pertamanya seperti apa, Bu? Boleh diceritakan? Nggak seperti ya, tiba-tiba aja gitu Ustadz, tiba-tiba aja saya seperti itu, padahal sebelum-sebelumnya saya biasa aja, happy aja, nggak ada apa-apa, sholat juga alhamdulillah enak gitu kan, terus dia bisa ini gitu, dan saya dalam posisi, maaf Ustadz, sedang ya, maksudnya rutinkan sedikit pagi petang gitu loh, kok sedikit pagi petang, terus ya sholat, berusaha tepat waktu gitu kan, di awal waktu gitu kan, terus ini apa namanya ya, membaca Quran gitu-gitu. Makanya saya heran kok ada datang seperti ini, padahal saya udah zikir, udah sholat yang ini gitu loh Ustadz. Jadi gimana ya? Upaya dalam 3 hari ini, upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Boleh diceritakan apa saja? Yang pertama, upayanya apa? Upaya pertama, saya ada kalau lagi sholat itu kan suka datang yang lebih hebat dari yang pas nggak sholat gitu. Jadi saya berusaha untuk menganukan, loh, saya kan dalam hati saya gitu, mau saya, Allah kan pelindung saya, maksudnya pelindung orang beriman gitu kan, Allah meliputi hambanya gitu kan, saya berusaha untuk, maksudnya bisa gitu loh, walaupun itu berusaha datang lagi, tapi saya berusaha untuk benar-benar ke Allah gitu. Yang pertama, yang kedua, saya lebih ini kan zikir pagi petangnya lebih saya inikan lagi, jadi maksudnya lebih saya hayati gitu loh Ustadz, lebih saya inikan lagi gitu. Ya, itu. Terus kemudian upaya lewat sengaja membaca sholawat, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi di media air, segelas air putih sudah dilakukan? Belum Ustadz, belum. Saya kalau ada datang itu saya baca ayat kursi, Al-Falaq, Anas itu kok, tapi tetap aja gitu, nggak ini gitu. Baik, mulai hari ini seperti nggak ngefek gitu. Mulai hari ini langkah pertama, lakukan itu sehari setiap baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Nanti sediakan segelas air putih, khusyuk bacakan sholawat, Fatihah, Ikhlas, Falak, Nas, ayat kursi, ditutup dengan sholawat. Boleh setelah sholawat membaca doa untuk orang tua, ya, doa pengampunan untuk orang tua, kemudian Fatihah, Ikhlas, Falak, Nas, kursi, tutup dengan sholawat, lalu diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai malam ini sampai
lebih kurang 5 hari ke depan, panjenengan membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah semampunya. Kalau memang mampu sampai selesai, alhamdulillah. Kalau memang mampu sampai selesai. Namun kalau misalnya nggak mampu sampai selesai karena lelah, ngantuk yang cukup berat, ditutup, tidur. Nah, itu dilakukan tiap malam sebelum tidur. 2. Yang ketiga, di saat tadi disampaikan bahwa gangguan ini itu lebih berat ketika saat sedang sholat, betul ya? Iya. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga, di saat akan sholat dan sebelumnya mengambil air wudhu, pastikan saat berwudhu itu sesempurna mungkin. Mulai dari kumur, mulai dari istinsyak ya, menghirup air di hidung, mulai dari membasuh muka, mulai dilanjutkan dengan membasuh tangan dan sebagainya. Pastikan sesempurna mungkin. 3. Yang keempat, di saat sholat akan dimulai, pastikan membaca ta'awud dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 3 kali. Atau bisa juga membaca yang doa dari Al-Ma'surat itu, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali, dilanjutkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Di saat membaca doa isti'adzah itu sebelum sholat dimulai, boleh tangannya dibeginikan, boleh tangannya diletakkan di dada begini atau begini. Setelah selesai baca doa isti'adzah begini, atau di saat saya baca seperti ini dibeginikan. Terus sudah selesai, baru lanjutkan dengan takbir dimulai sholatnya. Lakukan itu dulu. Nanti kapan bisa evaluasi lewat chat WA ke saya untuk perubahan baiknya sejauh mana. Seperti itu, Ibu. Jadi bisikan setan itu merupakan pertanda bahwa gangguan setan di dalam kehidupan kita itu sedang lemah-lemahnya. Sehingga ketika mulai ada bisikan seperti itu, maka secara psikologi abaikan, alihkan, sibukkan. Jadi abaikan, alihkan, sibukkan. Jadi pastikan bayangan-bayangan yang menjijikkan, bayangan-bayangan yang gak nyaman itu kayak dibuat beruwet gambarnya, ya. Dibuat beruwet, dibuat kepiur, dibuat rusak gambarnya di dalam pikiran kita. Itu secara psikologi seperti itu, Ibu. Nah, baik langkah upaya doa maupun langkah upaya psikologi, dua-duanya kita jalankan bareng. Seperti Ibu. Oke. Nanti 5 hari atau berapa hari lagi bisa chat WA saya untuk evaluasi sejauh mana perkembangan baiknya. Oke? Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nomor HP-nya ada di sini ya, Ustadz? Ada. Nanti bisa ke grup Al-Wardah. Tanyakan di grup Al-Wardah. Sudah masuk grup Al-Wardah ya? Untuk grup WA? Sebenarnya saya pengen datang ke Ustadz, cuman saya jauh di Cilegon, sedang jadi nggak di Jogja, Ustadz. Oh gitu. Ini di Cilegon sampai berapa hari, Bu? Ini sudah 3 bulan sejak pandemi ini, Ustadz, karena suami di Cilegon, jadi saya. Nah, untuk nomor handphone saya bisa nanti diminta di grup Al-Wardah di 0, atau mungkin bisa dicatat sekarang juga bisa, 0815 sebentar, Ustadz. 0815 87 29 510. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 14.30, Ustadz. Alhamdulillah sudah. Iya, alhamdulillah. Dan nanti insya Allah kalau saya ada kesempatan lagi, nanti kita lanjutkan untuk bagaimana kita masuk ke subconscious mind kita, sehingga harapannya dapat dengan mudah
kita ngeklinkan ya, ngeklinkan apapun hal tidak baik, apapun hal tidak positif yang masih tertinggal di dalam pikiran-pikiran subconscious kita. Sehingga harapannya apa? Harapannya seperti yang diambil dari kalimatnya Ustadz Arifin Ilham almarhum, beliau mengatakan harapannya kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, mesra, hubungan kita dengan sesama juga baik dan mesra, bahkan keberadaan kita bermanfaat untuk seluruh alam ini, maka insya Allah kita dapat dengan mudah mendapatkan surganya di dunia ini sebelum surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Baik, apabila suatu kebenaran semata datangnya dari Allah, apabila suatu kekurangan semata datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.